وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده. أما بعد. Segenap yang saya cintai dan saya muliakan, para alimin ulama, para habaib, para ustadz, para ajengan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi demi Allah saya tidak hilang rasa hormat dan rasa takdim saya kepada mereka. Dan juga segenap yang saya hormati para hadirin hadirat, para ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka hadirin rahimakumullah, pertama-tama salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa kepada sahabat-sahabatnya dan juga tabi'in tabi'at sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan malam yang baik ini saya tidak akan bicara panjang lebar. Di sini saya akan adanya menyampaikan beberapa wasiat-wasiat, dan saya meminta tolong kepada kalian semua, tolong perhatikan dan tolong dengarkan, karena ada beberapa prinsip-prinsip penting yang akan saya sampaikan. Dan maka langsung saja tanpa basa-basi. Dan hadirin rahimakumullah, wasiat pertama yang saya akan sampaikan ialah tetaplah adanya menjaga wasiat-wasiat yang telah dicatat oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Dan juga kita harus bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Dan wasiat yang kedua ialah kita diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun." Kata Allah, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada-Ku. Dan maka untuk mentauhidkannya dan menghambakan diri kepadanya saja, kita harus menjaga diri kita dari adanya syirik maupun dari asma maupun dari sifatnya, dari rububiyahnya maupun uluhiyahnya. Dan juga kita harus menjaga diri kita dari adanya syirikul kubur, yakni syirik yang berhubungan dengan kubur, menjadikan orang yang sudah mati, menjadikan orang yang sudah meninggal kita jadikan ilah, kita jadikan sembahan, kita meminta-minta kepada orang yang sudah mati, kita meminta kepada arwah-arwah mereka yang sudah mati. Dan juga kita harus menjaga diri kita dari adanya syirikul qusur, yakni syirik yang berhubungan dengan istana, menjadikan para tagut sebagai Rabb, menjadikan para tagut sebagai ilah, memberikan mereka hak untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, syirik ini telah dibongkar dan telah diuraikan dengan gamblang oleh ulama-ulama kita, yakni Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab tauhidnya, dan Asy-Syahid insyaallah Syekh Qutb di dalam kitab Ma'lim fit Thariq dan fi Dilal Quran. Lebih jauh, kedua syirik ini telah dibongkar dan telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis Ibnu Majah dari Abu Daud Hasan
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ma akhafu ala ummati a'imatun mudillaina wa idza wudi'a asy-syaifu fi ummah anha ila yaumil qiyamah wa la taqumus sa'atu hatta talhaqqa qabail fi ummati bil musyrikin hatta ta'buda qabail min ummati awsa." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang aku takuti, yang menimpa kepada umatku ialah para pemimpin agama maupun politik yang menyesatkan. Dan juga kata Rasulullah, tidak akan adanya terjadinya hari kiamat sebelum sebagian kabilah-kabilah dari umatku yang bergabung dan kaum musyrikin dan sebagian kabilah-kabilah dari umatku yang menyembah kepada berhala. Dan maka subhanallah, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah terjadi dan telah ada di zaman kita. Bisa kita saksikan, sudah banyak ada sebagian kabilah-kabilah dari umat Islam yang mereka sudah melindungi adanya perusahaan kafir, mereka adanya membackingi orang-orang kafir, dan mereka adanya bergabung dengan kaum musyrikin. Tidak ada alat canggih, tidak ada teknologi yang bisa menghitung banyaknya kabilah-kabilah dari umat Islam yang melindungi orang-orang kafir, yang bergabung dengan kaum musyrikin, dan juga yang banyak menyembah kepada berhala. Dan juga ikhwan fiddin rahimakumullah, wasiat yang ketiga, yakni jikalau kita ingin selamat, dalam arti ingin selamat di dunia maupun di akhirat, maka ikutilah jalan yang lurus, yakni shiratal mustaqim, jalan yang telah Allah beri nikmat kepadanya. Dan juga para aulia, para salihin, para syuhada, para shadiqin. Dan janganlah kalian ikuti adanya jalannya orang-orang yang dimurkai seperti Yahudi dan semacamnya. Dan juga jangan pernah kalian ikuti jalan orang-orang yang tersesat, yakni jalannya Nasrani dan semacamnya. Dan maka ikutilah jalan yang satu, yakni jalan Allah yang lurus. Karena tidak ada jalan lagi yang ada rahmat selain jalan yakni yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Karena ia satu-satunya adin yang dapat mengantarkan kita adanya kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan maka tidak serta isme-isme lain yang akan adanya melemparkan dari agama yang lurus dan mengeluarkan kalian darinya. Dan juga jikalau antum semua masih mengaku umat Islam, masih mengaku umat Nabi Muhammad, maka ikutilah Islam yang dipegang dan diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga jangan pernah kalian ikuti Islam yang disesuaikan dengan selera nafsu kalian, yang diingini dan juga yang dikehendaki oleh orang-orang kafir dan munafik. Dan ingat bahwa Islam yang benar itu tidak akan pernah mereka sukai sampai hari kiamat sekalipun. Dan maka mereka membagi dua bagian umat Islam menjadi dua kelompok. Yang pertama, mereka sebut adanya kelompok yang pertama umat Islam, mereka sebut sebagai kelompok fundamentalis, kelompok radikal, ekstremis, dan teroris dan lain sebagainya. Dan juga kelompok yang kedua, para tagut menyebutnya sebagai kelompok moderat, bertolak unsur, tidak mau kekerasan, dan adanya mau menjilat pantatnya orang-orang kafir. Dan maka kesimpulannya sangat jelas. Pengembala kerbau yang tidak tahu adanya pena dan kertas, ia akan tahu bahwa kelompok yang pertama ialah kelompok yang dibawa dan yang diperjuangkan oleh Rasulullah, dan kelompok yang kedua ialah kelompok yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka siapakah ini Abdullah bin Ubay bin Salul ialah gembongnya orang-orang munafik
munafik yang ada di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka masalahnya kini ada di tangan kalian masing-masing. Apakah kalian akan memilih Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah, yang diperjuangkan oleh Rasulullah, dan juga apakah kalian akan mengikuti Islam yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Jikalau seluruh umat Islam mengikuti akan adanya Islam yang diingini dan dikehendaki oleh orang-orang kafir dan munafik, dan juga yang dikehendaki oleh para tagut, maka lasanallah itu tidak akan sedikit memberikan madarat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu rencana Allah untuk melipat mereka dan mendatangkan kaum yang baru dan kaum yang siap, yang mendukung, yang siap memperjuangkan agama Allah sampai tetesan darah penghabisan sekalipun. Dan maka di antara lain beberapa sifat para kaum baru ini yang akan didatangkan oleh Allah. Yang pertama ialah Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Dan maka mungkin karena waktu sudah habis, waktu yang singkat saja, mohon maaf. Sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad.